pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Memang harap kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Bagaimana? Kalian sudah siap? Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ketiga, yaitu hidup bersih dan sehat di sekolah ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat. Siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibaca berkaitan dengan lingkungan tidak sehat. Siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat. Siswa dapat mengidentifikasi arah gerak kepala, tangan, dan kaki. Siswa dapat melakukan gerakan bagian kepala, tangan, dan kaki dengan pola lantai dan iringan. Siswa dapat melakukan koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki dengan pola lantai dan iringan. Siswa dapat menentukan bentuk bangun datar pada urutan berikutnya berdasarkan pola. Dan siswa dapat memprediksi bentuk bangun datar berdasarkan pola pada urutan yang ditentukan. Anak kelas 2 belajar tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Nah, perhatikan bacaan berikut ini ya. Kita baca sama-sama ya. Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor ya. Nah, banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang, mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Nah, ya, ini kita malu kan kalau punya sekolah yang kotor. Kita harus budayakan rasa malu ya. Nah, kalau kita punya sekolah yang kotor, kita malu ya. Kalau lingkungan sekolah kotor akan banyak penyakit dan banyak anak-anak yang sakit ya. Kita harus menjaga lingkungan sekolah kita, tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Kita harus membersihkan kelas dan sekolah kita ya, agar lingkungan sekolah kita bersih dan indah ya. Nah, amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, perhatikan. Apa gambarnya ya? Padahal di sini ada tempat sampah, tetapi di sini ada sampah berserakan ya. Boleh nggak begini? Nggak boleh ya. Ya. Nah, apakah yang dapat kamu ceritakan setelah mengamati gambar di atas? Nah, jika melihat pekarangan sekolah kotor, apa yang kamu lakukan? Ya. Nah, apa yang kalian lakukan jika lingkungan sekolah kita kotor? Ya, kita harus bersihkan ya. Kita bersihkan, kita buang di tempat sampah ya. Nah, pekarangan sekolah yang kotor harus dibersihkan ya. Sampah-sampah yang berserakan harus disapu. Nah, masih ingatkah kamu dengan tari gerakan menyapu lantai? Kemarin ya kita belajar tentang gerakan menyapu lantai ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ya, ini gerakan tari. Nah, ini gerakan tari dengan pola lantai ya. Nah, perhatikan ini. Kalau ini adalah gerakan vertikal, ya, gerakan horizontal,
Ini gerakan huruf V dan ini gerakan lingkaran ya. Pola lantai ini adalah di mana posisi penari ya. Nah, kalau ini berjajar ke samping ya, ini berbaris ya ke belakang ya posisinya. Nah, kalau ini membentuk V, pola lantainya V, dan ini adalah pola lantai lingkaran ya. Nah, alat musik yang dapat digunakan untuk mengiringi tari ya. Nah, untuk lebih indah kita dalam menari diiringi dengan musik. Nah, kalau alat musik contohnya adalah kendang, rebana, tamborin, atau tifa. Bisa kita gunakan untuk mengiringi kita menari ya. Nah, contohnya ini kendang ya. Nah, ini rebana. Ini ada tamborin dan ini tifa ya. Nah, jika alat musik di atas tidak ada, dapat digunakan benda-benda di sekitarmu. Misalnya gunakan botol plastik bekas ya. Bisa dengan ketukan bangku ya. Banyak ya. Barang-barang galon air kita juga bisa gunakan untuk. Nah, itu adalah alat-alat musik ritmis ya. Alat-alat musik ritmis ya. Kendang, rebana, tamborin adalah alat musik ritmis, yaitu alat musik yang hanya mempunyai satu nada dan tidak mempunyai nada ya. Nah, perhatikan gambar rebana dan kendang berikut. Ini ada rebana ya. Perhatikan rebana. Nah, ini rebana ini atasnya ini ya berbentuk lingkaran. Nah, ya, rebana ini atasnya ini berbentuk lingkaran ya. Nah, permukaan atas rebana berupa bangun datar lingkaran ya. Nah, lingkaran ini adalah bangun datar. Sedangkan ini kendang, perhatikan di sini pinggirnya ini berbentuk segitiga ya. Nah, pada dindingnya berbentuk pola segitiga. Perhatikan, dua atau lebih bangun datar dapat disusun susunan bentuk pola tertentu. Amati pola bangun datar berikut. Nah, perhatikan cara membentuk polanya. Ya, ada lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Ini ada dua bangun datar membentuk suatu pola ya. Polanya harus berurutan. Setelah lingkaran ada bangun segitiga. Setelah segitiga ada lingkaran. Terus berurutan ya. Namanya membentuk suatu pola. Perhatikan sekarang polanya adalah lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Ya, harus rata ya. Nah, jadi harus sama. Setiap pola harus sama ya. Tidak boleh acak ya. Nah, berurutan. Nah, ini juga segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, lingkaran, lingkaran. Ya. Nah, jadi ada satu segitiga, dua lingkaran. Satu segitiga, dua lingkaran. Satu segitiga, dua lingkaran. Ya. Jadi bangun datar ini membentuk sebuah pola, ya. Nah, sekarang perhatikan. Nah, tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Nah, ya. Perhatikan di sini. Nah, di sini ada dua lingkaran, dua segitiga, dua lingkaran, dua segitiga. Selanjutnya adalah dua lingkaran. Selanjutnya adalah dua segitiga. Oke. Nah, sekarang segi 4, persegi ya, persegi, belah ketupat, persegi, belah ketupat. Selanjutnya adalah persegi. Selanjutnya adalah belah ketupat ya. Nah, persegi. Nah, baru belah ketupat ya. Nah, berurutan ya. Nah, selanjutnya. Nih, perhatikan. Di sini ada dua belah ketupat. Ya. Berarti di sini ada
apa? Nah, perhatikan, ada dua belah ketupat, persegi, berarti di sini ada, iya, dua belah ketupat. Baru persegi, dua belah ketupat, baru persegi. Sekarang, ini ada dua persegi, titik-titik, dua persegi, lingkaran, dan ada persegi dan titik. Berarti ini isinya adalah, iya, lingkaran. Dan ini adalah persegi. Baru di sini ada lingkaran, ya. Nah, di sini segitiga, lingkaran, persegi, segitiga, ya. Setelah segitiga ada lingkaran, persegi, terus ada apa di sini? Setelah persegi ada apa? Iya, segitiga. Setelah segitiga ada apa? Lingkaran. Setelah lingkaran adalah persegi, ya. Nah, itu membentuk sebuah bola. Nah, itu tadi adalah pelajaran kita hari ini, ya. Selamat belajar. Terima kasih. Tuhan memberkati.